Guys, pernah nggak kalian mikir, kenapa sih hidup ini harus susah payah berbuat baik? Kenapa kita diajarin boleh ini, nggak boleh itu, ya? Banyak aturan kan? Nah, kalau kalian pernah mikir seperti itu, stay tune di video ini guys. Karena hari ini kita akan bahas prinsip dasar moral Katolik yang bikin kita bakal ngerti tujuan hidup sebenarnya guys. Salve Katoliku, ketemu lagi bareng saya Kelly dan kali ini kita akan ngobrolin tentang apa? Ajaran moral gereja Katolik yang ternyata benar-benar dalam dan luar biasa nih guys. Tapi juga yang paling penting, logis dan penuh kasih. Nah, pertama-tama kita perlu ngerti dulu, manusia itu diciptain menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Nah, seperti yang dikatakan di Efesus 2 ayat 10 nih, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik guys. Nah, kita bukan dilahirkan begitu aja ya kan, tanpa tujuan, tapi kita dipanggil untuk satu tujuan mulia, yaitu hidup berbahagia selamanya bersama Tuhan di surga nantinya. Oke, nah masalahnya nih, kita ini manusia berdosa, kita ada dosa asal dan lain sebagainya ya kan, kita sering gagal, jatuh, lemah. Nah, itulah sebenarnya kita, kenyataan kita seperti itu. Nah, seringkali dosa itu bukan karena niat jahat, tapi karena apa? Kita lalai, kita cuek, atau nggak sadar kita melakukannya. Tapi kabar baiknya guys, Tuhan nggak tinggal diam. Dalam kasih-Nya, Allah mengutus Yesus untuk menembus kita. Dan bersama Roh Kudus, Dia memampukan kita supaya bisa kembali lagi ke arah tujuan mulia tadi guys. Nah, walaupun begitu, rahmat Tuhan yang luar biasa tadi itu butuh kehendak bebas manusia guys. Tuhan gak maksa, tapi Dia ngajak kita, aku bantu kamu, tapi kamu harus menanggapi dengan sukarela untuk mengambilnya. Jadi ini bukan soal aturan ketat, tapi soal apa? Relasi kasih. Untuk bantu kita nyampe ke tujuan akhir, yaitu ke surga. Tuhan kasih panduan nih melalui Kristus dan para rasul yang diutusnya untuk mewartakan apa? Injil dan semua perintahnya. Lewat para paus, lewat uskup dan para romo. Mereka bukan atasan kita yang nyuruh-nyuruh, tapi mereka adalah gembala yang membimbing kita supaya nggak salah arahnya. Oke? Nah, jadi perintah-perintah Tuhan sejati itu bukan sekedar boleh, tidak boleh ya kan, tapi itu seperti apa? Rambu lalu lintas di jalan hidup kita, dan rambu itu nggak nyusahin kita, tapi buat kita selamat sampai di tujuan. Dan semua itu kita bisa tahu lewat apa? Lewat hati nurani kita. Suara yang lembut dalam hati itu yang dibentuk oleh iman dan akal budi yang jernih guys. Jadi panggilan kita semuanya sebenarnya jelas. Untuk apa? Untuk jadi kudus. Tapi jangan bayangkan kudus tuh kayak orang yang suci, yang nggak boleh ngelucu, harus jadi biarawan atau biarawati. Nggak seperti itu ya. Kekudusan itu artinya hidup kita nih guys, ya nggak? Harus penuh dengan Kristus, penuh dengan kebaikan, ya kan? Penuh dengan cinta kasih. Itu yang membuat kita semakin mendekati seperti Tuhan Yesus. Jadi guys, semoga kita semua makin sadar nih, untuk menjadi baik itu bukanlah beban guys, tapi itulah jalan menuju kebaikan, yaitu ke surga. Dan gereja Katolik udah sediain semuanya. Bimbingan, ada ajaran, ada rahmat, kita tinggal apa? Tinggal buka hati dan mau ikut untuk menjalankannya. So, kalau kalian ngerasa video ini berguna, jangan lupa apa? Share ke teman-teman Anda yang lagi cari arah hidup yang benar ya. Karena siapa tahu nih guys, ya nggak? Satu video ini bisa bantu satu jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salve Katoliku, Tuhan berkati.